belum ada persiapan kayak rumah, terus kayak gitu-gitu tuh kalau saya pribadi nggak mau. Kayak udah harus siap secara finansial ataupun secara mental. Nah, jadi berapa Mbak idealnya? 500 juta lah. 500 juta? 500 juta tuh masih kurang. Tergantung itu ya Mas, tergantung lokasi ya. Kalau misalnya di daerah yang di tengah kota itu kalau bisa lebih dari harga rumah itu sendiri kalau misalnya tabungan mau nikah. Ibunya setuju nih 500 juta? 500 juta ya? Lebih kayaknya ya, lebih. Ya kan kurang kan 1M lah, 1M. 1M? 1M mungkin. Kan kita juga butuh rumah, kendaraan. Hai, selamat datang di Ruang Sendiri. Ruang untuk kita jujur bicara tentang apa saja. Karena aku, kamu, kita butuh ruang sendiri. Halo, dengan Mbak siapa? Anissa. Anissa? Ya. Mbak Anissa nanya dong, kalau menurut Mbak Anissa, di tahun 2020 ini idealnya cowok itu kalau mau nikah harus punya tabungan berapa Mbak Anissa? 200 juta mungkin. 200 juta, cukup tuh ya? Sebentar, kalau misalnya menurut Mbak Anissa, cowok itu kalau mau nikah udah harus punya tempat tinggal sendiri gitu nggak sih? Kayaknya iya, soalnya kalau gabung sama mertua kan nggak enak ya. Masalah gitu. Iya, takutnya. Jadi kalau untuk Mbak Anissa, tinggal sama mertua itu bukan pilihan lah ya? Iya. Jadi harus udah punya rumah sendiri gitu ya? Iya. Jadi 200 juta dan Iya. rumah pribadi gitu ya? Iya, sama mobilnya sama biaya resepsinya kan mahal juga kan. Oh gitu, biar Iya. resepsinya juga cowok yang nanggung berarti? Iya, bisa. Atau berdua? Patungan bisa sih. Patungan bisa. Kalau Mbak Anissa patungan apa enggak nih? Mungkin patungan. Patungan. Oke, makasih banyak Mbak Anissa ya. Berapa ya? Jujur aja sebenarnya emang belum kepikiran sih masalah nikah dan ya pasangan hidup gitu. Tapi kayaknya kalau kisaran yang penting dia settle aja sih. Misalnya 100 mungkin. 100 juta gitu ya. Buat tabungan buat masa depan juga kan, Iya, iya. buat ntar keturunan dan lain sebagainya. Nah kalau kayak dia udah sebenarnya idealnya tuh kalau nikah udah harus kayak punya rumah sendiri gitu nggak sih? Oh ya pasti. Oh gitu ya? Kalau aku sih pasti ya. Jadi nggak mau tinggal sama mertua gitu, nggak mau ya? Enggak. Jadi standar lah ya, rumah, kendaraan gitu Ya, ya. Sama tabungan 100 juta lah kurang lebih. lebih mungkin segitu ya. Amannya segitu ya. Aman. Ini tahun 2020 nih. 100 juta mungkin? 100 juta. Iya. Itu ideal. Itu menurut Mbak Vivian udah cukup ya? Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Nah kalau masalah yang lain dia harus punya tempat tinggal sendiri dulu nggak sih kalau mau nikah gitu? Ya kalau bisa sih udah punya tempat tinggal sendiri, biar kita setelah nikah itu biar langsung enak bisa dari orang tua. Jadi kalau kumpul sama mertua itu kurang Nggak nyaman. enak. Nggak enak ya beneran. Jadi kalau Mbak Vivian itu bukan pilihan ya? Bukan pilihan. Bukan pilihan. Jadi 100 juta dan punya rumah sendiri lah paling nggak? Punya tempat tinggal sendiri lah. Iya, gitu. punya tempat tinggal sendiri. Kontrak nggak apa-apa? Boleh. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Misal belum bisa beli rumah, kontrak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, pokoknya kita bisa hidup berdua, hidup sendiri. Kan kalau kita udah punya keluarga sendiri kan kita punya kehidupan sendiri. Jadi kalau bisa jelek buruknya ya cuman kita yang tahu. Iya, betul banget. Thank you banget Mbak Vivian jawabannya, makasih banyak. Berapa ya? Kalau kira-kira sih ya Mas, Kira-kira kira-kira ya 50-an lah. 50 juta cukup ya? Terus kalau dia harus punya rumah dulu nggak sih? Ya kalau bisa sih udah. Kalau bisa, kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa ya nanti berjuang bareng-bareng gitu. Gitu. Tinggal sama mertua dulu nggak apa-apa Mbak Yeni? Ya keputusan berdua sih. Nah kalau Mbak Wempi? Minimal 100 juta lah. 100 juta. Kalau 50 juta nggak cukup tadi ya? Enggak. Dia harus punya rumah tinggal sendiri dulu nggak sih? Iya, harus punya. Harus punya? Iya. Oh gitu. Kalau tinggal sama mertua bukan pilihan dulu? Bukan. Bukan pilihan ya? Mbak Yasmin dan Ibu Yuli. Ya, ini ibu dan anak nih guys, percaya apa enggak nih? Mbak Yasmin, kalau menurut Mbak Yasmin, kalau cowok mau nikah itu idealnya dia punya tabungan berapa? Untuk cowok mau nikah ya, Iya. Idealnya 500 juta lah. 500 juta. Ibunya setuju nih 500 juta? 500 juta ya? Lebih kayaknya ya, lebih. Ya
Ya kan kurang kan 1 M lah, 1 M. 1 M. 1 M mungkin. Kan kita juga butuh rumah, kendaraan. Kalau untuk rumah pribadi harus sudah punya dulu nggak, Mbak Yasmin? Ya itu udah include tadi. Oh, jadi 500 juta tuh udah 1 M. 500 sampai 1 M tuh untuk beli rumah Udah juga. include sama Oh, rumah, gitu. kendaraan. Setuju sama ya, resepsi ibunya? juga. Sama apa tadi? Resepsi. Resepsi juga cowok yang bayar? Iyalah harus. Oh. Oke deh, makasih banyak ya Mbak Yasmin sama ibunya, Ibu Yuli ya. Mbak Talia nanya dong, Mbak Talia. Kalau menurut Mbak Talia, kalau cowok pengen nikah, itu idealnya dia udah punya tabungan berapa? Berapa ya? Kalau aku sendiri kan pengennya nih, kayak itu konsepnya pakai outdoor ya. Oke. Pernah sih Kak searching harga gitu, sekitar 15 lah buat areanya aja, belum cateringnya. Kalau nggak salah catering itu sekitar 20-an ke atas nggak sih? Ya kurang lebih 50 jutaan lah. Berarti si cowoknya harus nyiapin tabungan 50 juta gitu? Atau lebih? Kalau dari pribadi sih, kalau bisa sih berdua, kan pernikahan nggak cuma satu orang aja. Oh gitu, jadi patungan. Pernikahan kan 2 orang, iya. Jadi kalau menurut Mbak Talia berapa dong? Dia idealnya nyiapin tabungan berapa? Bukan cuma buat konsep pernikahannya aja sih, harus maksudnya dia udah siap masuk ke pernikahan itu dia udah punya tabungan berapa? 50 juta. 50 juta cukup Iya. ya? Oke. Kalau untuk biaya pernikahannya patungan? Iya, kan nikahnya berdua, bukan pernikahan sendiri. Kalau rumah? Kalau rumah, Udah harus punya rumah dulu nggak? kalau bisa sih punya rumah dulu, cuman kan apa ya, sama-sama kerja. Kalau bisa ya cari berdua, jadi hasil usahanya bareng. Kalau misalnya sementara tinggal sama mertua gitu, nggak masalah? Nggak masalah, kontrak pun juga nggak masalah. Kontrak juga nggak masalah. Kurang lebih 100 lah. 100 juta? Itu cukup tuh ya? Cukup mungkin buat Cukup. modal nikah. Dia udah harus punya rumah sendiri dulu gitu nggak sih? Nggak harus. Mau ya tinggal sama mertua gitu mau? Sementara gitu? Sementara. Ya kalau misalnya emang si cowoknya belum punya rumah sendiri gimana? Nggak mau, harus kontrak minimal gitu? Maaf. Minimal kontrak gitu ya? Oke. Terus kalau biaya nikah, siapa yang nanggung? Berdua atau? Berdua? Kalau misalnya dia udah siap secara finansial, dalam artian udah ada rumah, tabungan, apa itu namanya yang kayak alliance itu, kayak gitu. gitu itu, mungkin di sekitar 300 juta gitu bisa ya. 300 Kalau juta. misalnya dia belum ada persiapan kayak rumah, terus kayak gitu-gitu tuh, 300 500.000 itu 500 juta. 500 juta tuh masih kurang gitu. Itu menurut saya. Jadi 300 juta itu include Kayak udah rumah, terus kayak udah bentar. Kalau 300 juta rumahnya berarti harga berapa? kalau rumah di Malang ini, kalau misalnya kita tergantung itu ya Mas, tergantung lokasi Daerahnya, ya. Kalau misalnya di daerah yang di tengah kota itu Oh, enggak 700. gini berarti asumsinya kalau boleh saya potong. Ya. Jadi kayak misalnya rumah 200 juta, 100 jutanya buat modal gitu, cukup buat modal usaha atau apa kalau gitu. misalnya 1 juta aja masih belum cukup menurut Masih belum saya. cukup? Iya masih belum. Kalau Jadi bisa maksud- setanah sama rumahnya. Oh gitu. Jadi 400 juta dong. Iya bisa sekitar segitulah. Kalau bisa lebih dari harga rumah itu sendiri kalau misalnya tabungan mau nikah. Kalau misalnya tinggal sementara sama mertua gitu nggak mau? Kalau Nggak saya pribadi adil. nggak mau, Nggak mau? Kayak udah harus siap secara finansial ataupun secara mental. Gitu. Jadi nggak ada opsi tinggal sementara sama mertua ya? Kalau saya pribadi nggak mau. Mbak Mei nanya dong, kalau menurut Mbak Mei, kalau cowok mau nikah itu idealnya dia punya tabungan berapa? 20 juta. 20 juta cukup. Cukup. Oke. Kalau biaya nikahnya siapa yang tanggung? Berdua, Berdua. cowoknya? Oh berdua? Ya. Oke. Terus kalau udah harus punya rumah sendiri nggak cowoknya? Enggak juga. Nggak juga? Enggak. Jadi misalnya tinggal Mbak Mei tinggal sama mertua gitu mau? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Oh gitu. Wah, tuh cowok-cowok, tuh Mbak Mei nggak ribet-ribet tuh. Mau menikah nih. Idealnya dia punya tabungan berapa? Minimal 100 juta lah. 100 juta. 100 juta cukup tuh ya. Mungkin. Nah, kalau kayak acara nikahannya sendiri gitu, itu biasanya yang bayar siapa? Cowok atau patungan atau cewek atau Kalau gimana?
menurutku sih ya, Hah? kalau menurutku mending patungan. Patungan ya? Lebih baik gitu daripada kan nanti minta orang tua kan nggak enak juga. Iya. Patungan aja. Kalau rumah Rumah harus udah punya rumah sendiri nggak? Oh, harus punya rumah sendiri itu? harus dong. Jadi nggak bisa tinggal sama mertua sementara gitu, nggak bisa ya? Nanti Kalau misalnya nggak kuat beli, ngontrak kontrak dulu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke. 200 juta 200 juta. Buat apa sih 200 juta tuh, kita kayak bingung juga. untuk kehidupan sehari-hari. Kalau kayak biaya pernikahan itu siapa yang nanggung? Berdua. Jadi patungan gitu ya. Iya. Kalau rumah harus punya rumah dulu nggak? Iya, harus punya rumah. Harus punya rumah dulu. Nggak mau tinggal sama mertua gitu. Kalau kontrak gimana? Ya, Habis belum punya rumah, kalau misalnya tiba-tiba belum punya rumah lah, namanya anak muda, Ya, nggak apa-apa. berat kan beli rumah. Jadi kontrak nggak masalah ya. Oke, yang penting terpisah gitu ya, nggak kumpul orang tua gitu. Kira-kira. Tabungan kayaknya 75 lah. 75 juta. Iya. Cukup ya? Ya itu soalnya pinginnya konsep sederhana sih. Ya sudah. Ya, jadi nanti sisa tabungannya juga untuk pasca nikah juga sih kayak gitu. Dan Jadi ini 75 juta ceritanya buat biaya resepsinya gitu. semua ya persiapan lah, Nah, jadi yang bayar resepsinya siapa? Cowok apa cewek? dua-duanya lah. Patungan gitu. Jadi Iya. mbaknya juga patungan gitu. Iya. Nah, jadi 75 juta cukup ya. Kalau ini ya, kalau dia harus punya rumah dulu sendiri gitu nggak sih? Kalau aku sih nggak terlalu itu ya, nggak terlalu harus punya rumah dulu, nggak. Cuma mungkin harus ada pandangan setelah nikah itu mau tinggal di mana dan setidaknya ngontrak lah. Kontrak gitu nggak Ya apa-apa. nggak ya? apa-apa. Kalau tinggal sama mertua? Kayaknya enggak. Lebih baik kontrak sih. Gitu ya, lebih baik kontrak daripada tinggal sama mertua. Iya benar. Kata saya sih 50. 50 juta. 50 juta itu cukup tuh ya. 50 juta ya. Ya kemungkinan cukup sih. Kalau untuk biaya nikahnya sendiri itu yang nanggung siapa? Cowok apa berdua atau cewek? Ya kalau bisa sih ya berdua. Kalau bisa berdua gitu. Nah, kalau rumah harus sudah punya rumah dulu nggak? Iya kalau itu. Kalau itu Punya harus. rumah, punya pekerjaan. Punya rumah, punya pekerjaan. Kalau misalnya dia belum punya rumah, sementara tinggal sama mertua itu mau nggak? Kalau itu sih nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, tinggal sama mertua nggak jadi masalah gitu ya. Kan kalau misalnya masih muda, biasanya kan ya harus dimaklumi lah kalau dia belum bisa beli rumah gitu kan. Ya. Rumah sekarang mahal-mahal. Ya kan bisa sambil apa ya? Kerja sama-sama kerja, nabung bareng, terus beli rumah bareng. Itu bagus Oke. juga. Kurang lebih 75 sampai 80 juta. 75 sampai 80 juta. Itu cukup tuh ya. Ya kemungkinan insya Allah. Insya Allah cukup. Kalau untuk biaya pernikahan sendiri, kalau menurut Mbak Dinda itu yang bayar siapa? Cowok, cewek atau berdua? Bisa separuh-separuh tergantung sih mas. Patungan gitu lah ya. Iya, tergantung sih mau cowoknya atau kita paruan. Iya, tergantung gimana nantinya. Bisa cowoknya, bisa kita setengah-setengah. Oh gitu. Kalau untuk ini, kalau untuk rumah, dia harus sudah punya rumah dulu nggak? Kalau sudah punya rumah ya alhamdulillah. Kalau emang belum, yang penting bisa dari orang tua itu sih mas. Kalau kata Oh ibu. gitu. Kalau Mbak Dinda nggak bisa nih kumpul sama mertua gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa sih, cuma kan emang lebih baik rumah sendiri. Rumah sendiri, ya. ya. Biar lebih mandiri gitu lah mas. Biar rumah mandiri. Oke, walaupun kontrak nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nantikan episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu. Karena aku, kamu, kita butuh ruang sendiri.